Halo semua sahabat bala tentara yang ada di mana-mana jua. Selamat pagi. Saya tidak pakai kacamata, pemirsa, kacamatanya hilang. Sejak kebakaran saya punya ada beberapa kacamata, ketika lupa letak di sana kita punya ada di sini. Dimaklum saja, dan suasana Wamena sangat dingin. Saya menggunakan sweaternya saya. Sweater andalan yang berhasil dibawa lari ketika kebakaran terjadi. Ya, teman-teman sahabat bala tentara, Tuhan tidak pernah memanjakan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah memanjakan kita dengan membiarkan kita hidup dalam kesalahan-kesalahan. Tuhan juga tidak pernah memanjakan kita dengan membiarkan ikut seturut dengan suka-sukanya kita, yang membuat kita hidup dalam masalah. Ya. Tapi Tuhan memanjakan kita dengan kasih dan anugerahnya. Ya. Saya ingin membagikan sebuah cerita tentang perempuan yang telah kedapatan berzina. Ingat ya, teman-temannya, yang telah kedapatan berzina. Ini bukan praduga, ini bukan tuduh-menuduh atau ya tebak-tebak. Dan tetapi telah kedapatan berzina. Nah, waktu itu bermakna dia sedang berbuat. Nah, begitu ya. Ahli Taurat dan Farisi membawa dia, perempuan berzina ini, menghadapi Yesus. Kita tahu bahwa Yesus penuh dengan pengampunan, bahwa Yesus penuh dengan kasih yang sempurna. Kita tahu juga bahwa Musa telah memerintahkan umat Israel untuk ketika menemukan seorang wanita yang sedang kedapatan berzina, dia harus dilempari batu dan dirajam sampai mati. Dan hukum ini juga Musa dapati yang Musa dapati dari Tuhan langsung. Ya, apa yang Musa terapkan pada waktu itu semua berasal daripada Tuhan. Nah, jika diperhatikan ya, ketika ini wanita berzina ini dihadapkan kepada Yesus. Nah, ini sedang menguji. Jikalau Yesus berasal daripada Bapa, tentu hukumannya sama, bukan? Ya. Nah, jadi waktu itu Yesus dilema. Yesus tidak punya pilihan. Yesus hanya berkata begini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali untuk melempari wanita ini dengan batu. Ya, ketika itu mereka semua mendesak supaya apa yang hendak dilakukan untuk wanita ini. Mereka mendesak supaya Tuhan Yesus memutuskan apa yang hendak dilakukan untuk wanita ini. Ya, waktu itu saudaraku, ketika pun ahli Taurat dan orang Farisi ini menemukan wanita ini telah berzina, tetap masih meminta keputusan daripada Tuhan, daripada Yesus untuk melakukan apa. Tapi pada zaman ini yang baru saya alami kemarin, saudaraku, kita ahli Taurat dan hamba Tuhan tidak meminta kepada Tuhan apa yang hendak dilakukan, tetapi memaksa pihak berwajib untuk melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Nah, pengalaman ini saya teringat akan apa yang dilakukan oleh Tuhan dan ahli Farisi waktu itu. Bahkan sudah kedapatan berzina pun mereka tetap minta Tuhan yang memutuskan, Yesus yang memutuskan. Dengan bijaksana dan kasih Bapa yang daripada surga. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu. Tetapi pada saat itu, ketika itu tiba-tiba semua hening. Yang pertama sekali mengundurkan diri dari hadapan wanita berdosa itu adalah orang yang lebih tua dulu. Kenapa yang lebih tua? Karena yang lebih tua merasa sadar dia sudah lama hidup dan sudah mempunyai banyak dosa. Lalu yang kedua orang-orang muda, ya, baru baya, mungkin dia sadar, ya, dosa saya sudah banyak. Yang terakhir anak kecil, saudaraku. Kenapa mulai dari yang tua sampai yang kecil? Karena yang tua merasa sudah hidup lama di dunia, ya, tentu dosanya sudah banyak. Semakin menurut kepada anak, semakinlah berurutan mundur perlahan-lahan. Tinggallah Yesus sendiri di sana bersama dengan wanita yang kedapatan berzina itu. Ya, kita tahu bahwa Yesus Allah yang sempurna. Ya, Tuhan yang sempurna, tidak punya dosa, dia kudus dan suci. Waktu itu dia tinggal sendirian. Di awal kalimat Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempar batu.
Saat itu Yesus tinggal di situ, satu-satunya bersama wanita itu. Dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Harusnya dia layak melempari wanita ini atau layak menghukum wanita ini sesuai dengan syaratnya, ya. Tetapi waktu itu kata Yesus, "Hai wanita, di manakah mereka?" Lalu jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Tuhan menjawab, "Tidakkah di antara mereka ada yang melempari engkau?" "Tidak, Tuhan." Lalu penuh dengan kasih sayang, Yesus berkata, "Aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Perkataan yang sungguh sangat sempurna, saudaraku. Perkataan yang sungguh sangat membalut, yang membuat kita merasa hidup bersalah. Ketika ada kasih, ketika ada pengampunan, ketika dosa kita layak dilempari. Tetapi Yesus datang mengampuni. Yesus datang mengampuni kita. Ya, Yesus memanjakan kita dengan berbagai-bagai persediaannya untuk mengampuni kita. Apapun jenis kesalahan kita, asal berhenti, jangan berbuat dosa lagi. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Salam dari Bala Tentara.